Halo semua, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Charles Lee. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas dua saham yang mungkin dalam minggu kemarin itu sudah mengalami kenaikan cukup tinggi ya. Ada saham Bumi dan BP. Mungkin teman-teman sudah punya posisi, ada yang masih hold, ada yang sudah taking profit. Seperti itu. Apakah dua saham ini masih berpotensi? Bagaimana potensinya? Apa yang perlu dicermati? Simak video ini sampai selesai. Buat teman-teman yang baru pertama kali mampir ke channel YouTube saya ucapkan selamat datang, selamat menonton. Semoga informasi yang saya sampaikan melalui video-video yang kami buat bisa bermanfaat buat kawan-kawan semua untuk membantu pengambilan keputusan. Buat kawan-kawan yang sudah like, share, dan subscribe channel YouTube saya ucapkan terima kasih banyak atas support dan dukungannya sehingga channel ini bisa berkembang sampai sejauh ini. Oke, tanpa berpanjang lebar, kita langsung masuk ke pembahasan untuk Bumi ya, atau Bumi Resource Tbk. Untuk Bumi, seperti yang teman-teman ketahui, tanggal 29 Juli 2022 mengalami stagnan ya. Sempat menyentuh level tertingginya di 122, tetapi penutupannya di 113, sama dengan pembukaannya, seperti itu. Apakah ini tanda-tanda bahwa dia akan mulai reversal, perbalikan arah, atau teman-teman bisa entry? Seperti itu. Kalau dilihat secara posisi EMA 50-nya ada di sekitar 75, EMA 200-nya ada di 67, posisi EMA 50 di atas EMA 200 menunjukkan dia potensi uptrend ya, sudah tanda-tanda uptrend. Kemudian volume beberapa hari terakhir ini cukup oke, cukup tinggi, spike gitu. Kemudian garis MACD juga mengarah ke atas, menunjukkan tekanan belinya ada. Nah, sebelum kita bahas apakah dia mencapai titik tertingginya atau masih ada kemungkinan bahwa saham Bumi ini diangkat seperti itu, kita coba cek dengan time frame yang lebih panjang ya. Ini kan daily, kita ganti ke weekly ya. Untuk chartnya saya pakai trading view seperti itu. Nah, di posisinya kalau teman-teman cek di sini, nah di sini di sekitar 120-an ini. Di 120 ini ada resisten yang sebelumnya sempat menahan pergerakan dari Bumi di sini. Ini ada resisten yang sempat mencoba retest, kemudian gagal, 2 hari di retest, gagal, turun kembali seperti itu. Jadi ada resisten di area 120. Nah, kemudian support terdekatnya di mana? Support terdekatnya ada di area EMA 200-nya di sekitar ini 108 sampai dengan 110. Kita bisa ambil di confirm ya, di sini 110 seperti itu. Nah, kita kembalikan ke daily. Jadi kita bisa ambil secara teknikal ya, ada support minor di sekitar 109 110 ya, 109 110, sedangkan resisten cukup kuat di 120 seperti itu. Kalau teman-teman amati dalam satu hari ya, tanggal 29 Juli 2022 secara candle ini bahkan menyentuh retest ke resistennya 120 sampai dengan 122, tetapi gagal ya, turun kembali seperti itu. Kita coba bantu untuk cekan di broker summary-nya ya. Nah, untuk broker summary-nya ini saya ambilkan dari tanggal ketika dia mulai rally naik ya, di sini tanggal 18. Kita coba cekkan di sini tanggal 18 sampai dengan tanggal 29 kemarin dengan value-nya bukan net tapi value. Seperti itu. Kenapa saya pakai value? Buat teman-teman bisa baca broker summary-nya. Apakah dia benar-benar akum atau sudah sebagian dibuang? Contoh MG, dia ngambil 900 miliar, 900 hampir 1T, tapi sudah buang 887.
Jadi kalau dikalkulasikan MG hanya punya, ini disclaimer on ya, kurang lebih per tanggal 18 sampai tanggal 29 MG hanya punya sekitar 120-an 120 M seperti itu. IF juga sama, ngambilnya 330, kita anggap di 340, sedangkan jual di 270, berarti sekitar masih ada sekitar 70-an, jadi 70 M-an seperti itu. Jadi overall, contoh lagi seperti YP, ambilnya 279, jualnya 350, berarti apa? Ada yang nyangkut YP retailnya, ada yang nyangkut dan sudah keluar ya. Kenapa? Penjualannya lebih banyak daripada pembeliannya, akumulasinya. Jadi yang nyangkut di atas sudah mulai keluar, taking profit atau cut atau BEP seperti itu. Jadi overall bagaimana? Nah, kalau teman-teman mau lebih lihat berapa sih yang diakumulasi atau agak ada akumulasi atau tidak, baru pakai value-nya net. Kita coba cek. Ini value-nya net, jelas ada akumulasi oleh ZP, MG, BF, IF, dan UD. Seperti yang tadi saya sebutkan, MG kan sekitar 120-an, ya kan? Berarti dia punya hanya yang masih di portonya ya, itu sekitar segini, 111, seperti itu. Jadi ada akumulasi memang. Nah, apakah teman-teman bisa entry sekarang karena ada akumulasi? Teman-teman perlu cek juga 5 broker terbesarnya, biasanya saya 5 sih, 5 atau 6. Teman-teman cek averaging price-nya. Kalau teman-teman cek di sini averaging price ini di sekitar 100, 106, paling tinggi BF ya di 106, yang lainnya di under 100, bahkan ada yang 91 di ZP ya, seperti itu. Jadi potensi bagaimana? Potensi kalau dilihat dari harga sekarang penutupannya aja, mereka sudah floating profit. Kita bisa asumsikan jangan 91 ya, 91 sudah pasti floating profit seperti itu, tetapi mungkin belum jualan. Nah, kita asumsikan di harga 100 saja masih floating profit seperti itu. Nah, kalau teman-teman langsung hajar sekarang masuk, teman-teman beli di pucuk, mereka sudah floating profit seperti itu. Ketika teman-teman belum BEP, belum profit, mereka sudah profit. Mereka taking profit, teman-teman rugi. Seperti itu. Itu kalau dilihat dari broker summary. Bagaimana potensinya kalau secara teknikal? Kalau secara teknikal, tadi sempat saya singgung di awal bahwa potensi ini uptrend, jelas uptrend. Kemudian volume spike, garis MACD juga menunjukkan ada tekanan atau dorongan belinya cukup jelas. Tetapi teman-teman perlu cek, ini area resist di 120, area resist yang cukup kuat. Kalau seandainya saham bumi ini mampu breakout, teman-teman sudah punya, oke, saya ucapkan selamat. Tetapi kalau resikonya teman-teman beli sekarang kemudian gagal break dari 120 kemudian dibawa turun, teman-teman tidak cut loss, teman-teman akan nyangkut di pucuk. Nah, kalau nyangkut di pucuk, teman-teman perlu cek historicalnya. Berapa kali sih saham bumi ini sempat menyentuh di level 100-an, 100, 110 lah. Di sini ya, dari 2020 saja, 2020 Januari sampai rata-rata ya, di November itu berada di 50 sampai dengan 80. Kemudian Januari baru spike, dia naik sampai lebih dari 100-an. Kemudian dalam setahun dari 2021 sampai dengan Oktober baru masuk di area resistnya di 102. Itu pun kalau teman-teman beli di 110, katakanlah teman-teman beli di sini 110 dan tidak cut loss, masih hold, teman-teman sudah jalan 10 bulan, teman-teman belum bisa keluar, baru bisa keluar setahun lebih di 2022 di sini.
di 1 tahun 6 bulan atau 7 bulan seperti itu. Nah, bayangkan kalau teman-teman nyangkut dibeli sekarang, kemudian nyangkut dan butuh 1 tahun lebih atau hampir 2 tahun baru bisa BEP. Belum profit ya. Belum tentu profit seperti itu. Masih BEP. Apakah kalian siap? Kalau siap, silakan. Seperti itu. Kalau saya pribadi, sebaiknya saya wait and see. Kenapa? Kenaikannya sudah cukup tinggi, kemudian ini di area resist. Kecuali kalau teman-teman mau fast trade atau misalnya tahu trading plan-nya seperti apa. Contoh, teman-teman entry di daerah 110, 109, ketika dia break di 107, maka out. Tunggu di bawah. Itu mungkin. Kemudian kedua, kalau memang teman-teman tidak mau, teman-teman bisa cek apakah saham Bumi ini mampu breakout dari level resisten 120-nya, 120, 121 ya. Apabila dia mampu breakout, maka dengan volume, maka teman-teman bisa spekulasi buy, kembali lagi pasang stop loss. Ketika dia turun di bawah misalnya 3 tick, teman-teman out. Kenapa? Takutnya kalau teman-teman nyangkut, teman-teman butuh waktu yang lama. Seperti itu. Bukan saya bilang saham buminya jelek, emitennya jelek, tidak. Tapi secara teknikal butuh waktu untuk bisa kembali ke titik teman-teman entry. Belum profit ya, entry. Masih BEP, butuh waktu. Seperti itu. Jadi teman-teman perlu cek. Itu untuk pembahasan untuk bumi ya, cukup dalam mungkin. Buat teman-teman yang mungkin belum agak bingung, bisa putar kembali, bisa tanyakan di kolom komentar, saya akan coba bantu untuk analisakan atau penjelasan lebih lanjut. Itu untuk saham bumi ya. Potensi kemana? Potensi, kalau ditanya potensi, apakah dia masih bisa uptrend, melanjutkan kenaikan? Potensi selalu ada. Tapi teman-teman yang bisa adalah teman-teman batasi resiko. Teman-teman mau entry bisa, porsinya kecilin, atau pasang trailing stop, atau pasang stop loss, seperti itu. Oke, kita lanjut ke saham kedua, ada BP. BP juga sama buat teman-teman, sudah kenaikannya sudah cukup tinggi, sempat konsolidasi, tetapi tanggal 29 Juli 2022 digas lagi ya. Seperti itu, naik hampir 18% ya, 17,39% ke level 216. Bagaimana potensinya? Apakah teman-teman bisa entry sekarang? Kalau dilihat posisi EMA 50-nya ada di sekitar 133, 134, kemudian EMA 200-nya ada di 90. Volume rata-rata kalau teman-teman cek di sini, volumenya tinggi ya. Volumenya 800M, 900M, 1T transaksinya ya. Kemudian garis MACD juga mengarah ke atas, menunjukkan apa? Ada dorongan belinya, ada. Seperti itu. Nah, untuk BP, teman-teman perlu cek di sini ada area resist yang sebelumnya terbentuk di 197 sampai dengan 200. Ini ada area resistnya ya. Kemudian kemarin berhasil breakout. Walaupun body candle masih menyentuh, tetapi dikonfirmasi dengan volume ya. Volumenya ada, kemungkinan bahwa saham BP ini akan breakout dari level 200-an. Seperti itu. Apakah teman-teman bisa entry sekarang atau bagaimana? Saya akan bantu analisakan lebih dalam. Kita coba cek broker summary-nya. BP. Kita lihat dari tanggal dia mulai spike. Tanggal 19 ya. 19, kita coba cek sampai dengan tanggal 29. Dengan value-nya jangan net ya, kita coba value. Kalau teman-teman cek di sini,
II beli banyak 500 miliar, hampir 600 miliar. YP beli, MG beli. Tetapi teman-teman perlu cek siapa yang jual. Yang jual contoh MG, belinya 142, jualnya 154. Berarti ada MG ini ada yang nyangkut dan berhasil keluar. Seperti itu. YP belinya 170, jualnya 175 lah, katakanlah. Berarti ada yang nyangkut dan berhasil keluar. Seperti itu. Nah, sekarang II. Kita lihat brokernya II. II ambil 585 lah miliar. Dia tidak buang. Nah, apakah dia big akumulasi? Tunggu dulu. Teman-teman perlu cek. Yang jual siapa? Yang masif ya, CP. CP jualnya berapa? 307 miliar. Padahal kalau teman-teman cek di sini, CP hanya ngambil itu 40 miliar. Pertanyaan umumnya adalah, ketika teman-teman hanya beli 40 miliar, teman-teman bisa jual 300 miliar lebih. Nah, barangnya siapa? Apakah CP ini nyangkut? Jadi ambilnya dikit untuk averaging down, kemudian jualnya tinggi. Seperti itu. Nah, teman-teman perlu cek apakah II ini tukar-tukaran barang dengan CP atau tidak. Contoh kedua, TS. Kita coba cari TS. Ini kan penjualnya. Tadi kan YP sudah, MG sudah, sekarang TS. TS jual 143 miliar. Yang dia ambil hanya 23 miliar. Jadi sekitar 120 miliarnya dari mana barangnya? Apakah dia nyangkut? Seperti itu. Kemudian kedua, validasinya ya, adalah harga rata-ratanya. Harga rata-ratanya dia 166, berarti jualan di harga bawah dia, dari bawah. Kenapa? Harga sekarang di 100, kita katakanlah di 190, 180. Kalau dia jual averaging price-nya 166, berarti dia ada ambil, harusnya ya, ada ambil di sekitar sini, range ini. Ya kan? Kalau dia ambil dalam range ini, maka harusnya ke record ke broker summary dia akumulasi. Seperti itu. Tetapi kenyataannya kan tidak. TS hanya ambil di hanya 23M. 24M lah kita bisa bulatkan 24M, tapi jualnya 143M. Berarti ada barang dari broker lain yang dijual. Nah, ada indikasi ya. Sekali lagi saya tidak menyerang emiten BP, broker II, ataupun broker-broker yang lain. Saya hanya lihat dari teknikal bandarmologinya, kemudian teknik analisa teknikalnya. Jadi kemungkinan adalah II ini tukar-tukaran barang dengan CP, TS, AN, seperti itu. Apakah benar? Kita coba cek secara net value-nya. II ambil 554 miliar, TS jualnya sekian, CP jual sekian. Nah, kelihatan kan? Sudah dinetkan, kelihatan antara dia ambil sama jual, itu lebih banyak jual. Broker apa saja? Kita coba cek B5-nya, CP 200, TS 120. Ini kita kalkulasikan saja, kurang lebih sama dengan harga barangnya II. Apakah ada akumulasi? Ternyata cukup netral ya. Ada sedikit akumulasi memang, tapi kebanyakan cukup netral, seperti itu. Jadi menurut saya pribadi, II, CP, TS, AN, FS ini tukar-tukaran barang. Jadi belinya melalui broker II, yang jual dioper ke CS, TS, CP, TS, AN, FS, seperti itu. Apakah ini menarik buat teman-teman karena dia harganya dibawa naik sampai tinggi? Menurut saya pasti ada satu titik teman-teman akan jadi makanannya ya. Kenapa? Teman-teman yang FOMO, teman-teman yang greedy, teman-teman pasti, oh BP naik terus, oh II akum. Jelas, memang ada akumulasi, tapi dia oper barang ke yang lain. Sehingga apa?
kenaikannya ini sebenarnya tidak disertai dengan akumulasi, hanya tektok-tektok supaya validasi volumenya tinggi. Teman-teman bisa lihat di running trade bahwa saham BIP ini ramai, banyak permintaan, teman-teman baru bisa entry, tertarik untuk entry. Nah, buat teman-teman apakah bisa manfaatkan untuk entry? Bisa, kalau memang mau silakan, tapi pastikan teman-teman bisa pantau market. Ketika dia mulai ada tanda-tanda gejala dia mulai selling ya, mulai taking profit, teman-teman sebaiknya out. Kenapa? Kalau teman-teman lihat ini kenaikannya dari daerah bawah ya, misalnya di range antara 80-an sampai dengan 100-an, sekarang hampir 2 kalinya di 200, 216. Mau dibawa kemana kita tidak bisa tahu, tapi yang bisa adalah batasi resikonya teman-teman. Ini ada area resist di 97 sampai dengan 200, berhasil ke break. Teman-teman mau buy on breakout bisa, tapi pasang trailing stop atau stop loss. Dan pastikan untuk fast trade atau minimal day trade. Seperti itu. Itu mungkin masih bisa, tapi resiko selalu ada. Seperti itu. Jadi sudah clear ya. Saya tidak membahas, maksudnya tidak menjelekkan dua emiten ini, tidak. Saya hanya membahas secara teknikal dan bandarmologinya, cara melihatnya seperti itu. Oke, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya. Dan feel free for comment ya. Seperti itu. Oke.